Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Fernando dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang beriman kepada kodo dan kodar. Pengertian kodo dan kodar. Pengertian kodo. Kata kodo sebenarnya merupakan sebuah kata yang tidak asing. Beberapa kali kata ini disebutkan dalam Al-Quran. Arti kata kodo secara bahasa adalah ketetapan, yaitu sesuatu kepastian yang telah dibuat sejak sebelum kelahiran, yaitu di zaman azali. Ketetapan yang membawa setiap kehidupan manusia kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala terlihat dari betapa rinci Allah Subhanahu wa taala telah mengatur kehidupan setiap umat. Bahkan ketetapan telah diberikan jauh sebelum kelahiran manusia-manusia ke bumi. Untuk pengertian qadar, istilah kedua dalam bahasan mengenai ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah qadar. Dapat diartikan bahwa qadar merupakan ukuran atau pertimbangan, yang jika disimpulkan bahwa qadar adalah suatu ketetapan yang telah diciptakan berdasarkan oleh ukuran Allah Subhanahu wa taala pada setiap diri manusia. Adapun dalil-dalilnya di sini, untuk dalil iman kepada qada dan qadar ada surat Al-Ahzab, ada surat Al-Qamar, ada surat Al-Hijr, ada surat Al-Mursalat. Bisa dilihat sendiri kan. Untuk pembagian takdir, ada satu takdir mu'alaq. Bagian dari qada dan qadar ya. Yang pertama akan dibahas adalah mengenai takdir mu'alaq, yaitu suatu ketetapan yang sebenarnya sudah ada sejak zaman azali jauh di waktu lampau. Namun dalam kenyataan di kehidupan takdir ini dapat menyesuaikan dikarenakan oleh sebab perbuatan manusia itu sendiri. Takdir mu'alaq ini dapat dicontohkan kemiskinan yang tidak akan terjadi pada orang yang hemat dan rajin bekerja. Nilai jelek tidak dapat oleh siswa yang memperhatikan dan belajar dengan giat. 2. Takdir mubram. Pengertian qada dan qadar menjadi meluas saat mengetahui bahwa takdir itu tidak hanya dibagi dalam satu jenis saja. Takdir mubram yaitu takdir yang merupakan sesuatu ketetapan dan menjadi kepastian tidak dapat ditawar. Banyak yang menyebutkan bahwa kematian, kelahiran, dan jodoh adalah bagian dari takdir mubram. Ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. 1. Seorang muslim yang yakin kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mempunyai tingkat ketaatan yang tinggi. 2. Selalu sadar dan menerima kenyataan. 3. Senantiasa bersabar. 4. Rajin dalam berusaha dan tidak mudah menyerah. 5. Bersikap optimis, bukan pesimis. 6. Senantiasa bersikap tawakal. 7. Menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. 8. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 9. Mengisi kehidupan dengan hal positif untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Hikmah dan fungsi iman kepada qada dan qadar. Hikmah iman kepada qada dan qadar adalah 1. Melatih diri untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha dan tidak cepat putus asa. 4. Menghindarkan dari sifat sombong. 5. Menenangkan jiwa. 6. Membiasakan diri untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi iman kepada qada dan qadar. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ada di surat Al-Hadid ayat 22. 2. Mendidik manusia untuk senantiasa berusaha atau ikhtiar, ada di surat Ar-Ra'd ayat 11 dan An-Najm ayat 39 sampai 42. 3. Mendidik manusia untuk senantiasa sabar dan tawakal, ada di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 dan Al-Imran ayat 159. 4. Mendidik manusia untuk tidak bersikap sombong atau takabur, ada di surat Al-Luqman ayat 18. Landasan hukum yang mengatur mengenai qada dan qadar. Dalam Islam menjadi sangat penting untuk melaksanakan suatu perintah dengan mengetahui dasar hukum yang mengatur. Islam mendidik umatnya untuk dapat pandai dengan banyak belajar. Setelah mengetahui mengenai pengertian qada dan qadar, maka perlu pula mengetahui landasan hukum yang mengaturnya. Dalam Al-Quran, ketetapan qada dan qadar disampaikan dalam surat Al-Furqan ayat 2, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ayat tersebut berarti, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya,
dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Telah jelas diterangkan di atas bahwa penciptaan segala sesuatu tidak ada yang tanpa perhitungan, dan semua telah diatur dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Contoh kodo dan kodar. 1. Matahari terbit pada siang hari dan bulan serta bintang tampak pada malam hari. 2. Kapan laut pasang surut. 3. Setiap makhluk pasti mati. 4. Menetapkan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. 5. Menetapkan seseorang lahir. 6. Orang yang bodoh bisa pandai jika giat belajar dan berdoa kepada Allah. 7. Orang miskin yang sungguh-sungguh berikhtiar disertai doa bisa menjadi orang yang kaya. Ada banyak perilaku yang merupakan cerminan dari iman kepada qada dan qadar, antara lain sebagai berikut. 1. Senantiasa menyadari dan memahami bahwa semua yang terjadi pada diri kita adalah atas izin dari Allah. Oleh sebab itu, satu-satunya pilihan adalah menerima kenyataan dengan senantiasa berusaha memperbaiki diri. 2. Bersikap sabar atas segala hal yang terjadi pada diri kita. 3. Rajin dan giat dalam berusaha sebab meyakini tak ada usaha yang sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua akan mendapatkan balasan. 4. Berprasangka baik dan optimis dalam menjalani hidup. 5. Selalu berusaha tawakal dalam keadaan apapun. 6. Jauh dari kesombongan dan keangkuhan sebab meyakini sebuah kelebihan, prestasi dan keberhasilan yang dicapai adalah ketentuan yang datangnya dari Allah, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.